Shalom, shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, amin. Dengan iman kita mau katakan luar biasa bersama Tuhan, amin. Selamat pagi, baik Bapak Ibu yang ada di sini maupun yang mengikuti ibadah live streaming di rumah masing-masing. Mari kita siapkan hati kita mau menghadap kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh datang pagi hari ini ibadah dengan penuh kerinduan, sebab kita tahu hanya di dalam Tuhan saja kekuatan kita. Mari kita siapkan hati kita berdoa, kita satukan hati, kita sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan hadirat-Nya memenuhi hati kita pagi hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih setia-Mu yang senantiasa memelihara setiap kami Tuhan. Dan kami percaya hanya karena kemurahan-Mu saja kami boleh ada sampai detik ini. Oleh sebab itu kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk kami dapat beribadah pada pagi hari ini. Biarlah Engkau Tuhan menuntun setiap kami umat-Mu untuk lebih lagi mengenal Engkau, untuk lebih lagi Tuhan bersandar kepadamu, datang ke hadirat-Mu, sebab kami tahu hanya di dalam hadirat-Mu saja Tuhan kekuatan kami, pengharapan kami, dan hanya Engkau saja Tuhan satu-satunya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya darah-Mu telah melayakkan setiap kami sehingga kami boleh bersekutu dengan Engkau, dan kami Tuhan buka hati kami pagi hari ini. Biarlah Engkau melalui Roh Kudus-Mu bekerja, menjamah kami, memulihkan kami, membawa kami lebih dalam lagi untuk mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih, kami serahkan segala pujian kami, hormat kami hanya bagi-Mu Tuhan, dan biarlah ibadah pagi hari ini sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita naikkan syukur kita naikkan pujian, penyembahan kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang sungguh. Terima kasih Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Katakan dengan segenap hati saudara, ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari dengan segenap hati kita katakan kepada Tuhan, pujian dan syukurku ku bawa padamu, ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan.
sadar bila ku ada hanya karena anugerah, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hatiku, segenap hidupku persembahkan. Katakan dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Mari naikkan syukur, pujian bagi Yesus, Tuhan penebus hidup kami. Hanya oleh kasih anugerah-Mu Tuhan, kami diselamatkan. Hanya oleh kemurahan-Mu Yesus, Kau angkat
kesayanganmu. Ini pujian kami, ini penyembahan kami. Kami bersyukur, kami hanya Kau satu-satunya, Yesus Juru Selamatku, Yesus penebusku. Terimalah pujian, syukur kami Tuhan. Kerinduan kami hanyalah ingin bersekutu denganmu, Yesus. Kaulah satu-satunya gunung batuku, keselamatanku yang tak tergoncangkan, Yesus. Kau yang terhebat, Kau yang termulia, Kau Tuhan yang kudus. Biarlah semua yang bernafas memuji Engkau, meninggikan Engkau. Ya dalam ya ya dalam ya dalam ya dalam ya ya dalam ya dalam ya dalam ya dalam ya Jesus, I need you more, I need you more. Lebih dalam, Kau bawa kami mendekat padamu, sebab hati kami seperti usah yang rindu aliran sungaimu. Mengalirlah, penuhilah jamah hati kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Ya dalam ya sek, ya dalam ya Haleluya.
Merendahkan diri di hadapan-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan keselamatan kami. Hanya Kau satu-satunya Tuhan yang kudus dan mulia. Dan biarlah semua yang bernafas meninggikan Engkau. Terima kasih Yesus. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak disembah, layak dipuji, disembah. Atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari secara perlahan saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, tinggikan namanya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kebesaran nama-Mu. Hosana, Hosana. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari bersama katakan Hosana, 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 Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja,
namamu besar. Oh, inilah pujian kami Tuhan, hanya Kau yang layak. Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Kami siap untuk memuji dan meninggikan Engkau lebih lagi Bapa. Dan hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siap untuk bersuka cita lebih lagi pagi hari ini. Mari kita muliakan Tuhan. Kita puji Tuhan lebih lagi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dialah pencipta segalanya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari dengan segenap hati kita naikkan syukur kepada Tuhan. Katakan langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan, ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kita percaya bahwa hanya Tuhan saja satu-satunya yang layak dipuji. Amin. Mari bersama-sama kita bersaut-sautan, katakan haleluya. Amin. Amin. Kami haleluya, Bapak Ibu katakan amin ya. Siap? Haleluya. Amin. Haleluya. Mana suaranya? Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang haleluya sekarang. Amin. Mari katakan. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Katakan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya.
haleluya, amin, haleluya, amin. Sekali lagi katakan haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Katakan haleluya, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, Raja di atas segala raja, yang layak dipuji dan disembah. Kita percaya ada kuasa di dalam setiap pujian yang kita naikkan dengan segenap hati dan iman kita. Amin. Sehingga kita boleh dibebaskan, kita boleh dilepaskan dan bersuka cita di dalam Tuhan. Siap untuk bersuka cita lebih lagi Bapak Ibu? Mari sekali lagi kita puji Dia dengan segenap hati. Tuhan hari di tengah-tengah umatnya yang memuji dan menyembah Dia dengan segenap hati, dan ada kuasa mengalir dalam kehidupan kita. Haleluya. Kami bersuka cita dan Engkau sebab satu-satunya Tuhan kekuatan kami. Haleluya. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Katakan, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Mari kita puji Dia dengan segenap hati kita, sebab ada kuasa yang besar mengalir dalam kehidupan kita. Katakan dengan segenap hati, Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir melawat setiap hati kami. Amin. Katakan dengan imanmu. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatang-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian bersama dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tatang-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka senada dengan surga. Mari naikkan syukur-Mu atas segala kebaikan Tuhan yang Ia nyatakan dalam kehidupan kita. Renungkan betapa baiknya Tuhan, betapa mulianya pribadinya. Haleluya. Kami
bersyukur atas kasih-Mu yang sungguh sempurna Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Mari kita bersama-sama katakan di hadapan tatamu, bersama-sama kita katakan di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu. nyanyikan pujian, Nyanyikan pujian, senada dengan surga. lebih lagi katakan, kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Katakan bersama, bersama dengan surga. Mari bersama-sama katakan, bersama dengan surga. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Saya percaya bahwa sukacita ada di tengah-tengah umatnya ketika Dia hadir. Amin. Sehingga yang lemah boleh dikuatkan, yang terbelenggu boleh dibebaskan pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita naikkan satu pujian untuk kita dengan segenap hati mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman-Nya. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku, karena Lu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi-Mu. Oh. Haleluya. Mari katakan di setiap langkahku, di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita
yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu, kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku takkan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi-Mu. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan sekali lagi kita naikkan pujian ini dengan iman kita. Katakan, di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku. Karena Kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku takkan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi-Mu. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Oh, forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai
di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Kau akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Forever I will sing in your presence, forever I will trust in your name. Your will be done, your will be done, your will be done, your will be done, your will be done. Terima kasih Yesus. Ini hati kami, ini hati kami Tuhan, kuserahkan padamu. Kami buka hati kami untuk-Mu Tuhan. Kami buka hati kami untuk-Mu Tuhan. Oh, mari kita buka hati kita bersama-sama. Katakan kepada Tuhan, ku buka hati untuk-Mu Tuhan. Biarlah pagi hari ini mata kami, hati kami hanya tertuju dan hanya untuk-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami boleh merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami datang karena kami percaya bahwa Engkaulah Allah satu-satunya pencipta langit dan bumi ini, yang memiliki hidup kami. Bahkan hidup dan mati kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau ada dan Engkau nyata, dan Engkaulah yang layak disembah di dalam nama Tuhan Yesus. Di hadapan-Mu kami tidak ada apa-apanya. Di hadapan-Mu kami boleh merendahkan diri, sebab kami perlu Engkau dan butuh Engkau. Tanpa-Mu kami tidak akan mampu. Engkaulah Tuhan kami, juru selamat kami, yang menolong kami, yang memberkati kami, yang melindungi kami, bahkan yang menjaga kami sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini segala pujian, pengagungan, nyanyian kami hanya bagi-Mu. Kami dedikasikan hanya untuk Engkau. Kami persembahkan hanya untuk Engkau. Sebentar kami akan duduk diam mendengar firman Tuhan. Terima kasih, kami mohon Roh Kudus menolong kami untuk mengerti dan untuk memahami, bahkan menjadikan kami pelaku daripada firman Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Mari kita buka firman Tuhan
Di dalam kitab Wahyu pasal 13, Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai dengan 18. Ya. Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Saudara, ayat ini berbicara mengenai akhir zaman atau katakan kedatangan antikristo. Kalau pada zaman sekarang ini, antikristi atau roh-roh antikristus, roh-roh yang bekerja, roh antikristus yang bekerja di zaman ini. Tapi nanti di akhir zaman yang pasti akan terjadi, muncullah seorang atau sekelompok atau yang namanya oknum yang dikatakan antikristo atau antikristus yang sesungguhnya yang akan muncul. Dan itu kita percaya itu pasti terjadi. Dan kita bisa melihat atau tidak, itu tidak perlu. Yang penting sekarang apa yang boleh kita baca hari ini, saat ini dalam kitab Wahyu pasal 13 ini, kita tidak membahas mengenai nanti. Ya. Atau kita tidak membahas mengenai figur antikristus itu. Tetapi yang kita mau pelajari dan mau kita renungkan adalah sekarang ini sistem yang ada, yang sudah dibangun, ya tatanan atau sistem yang sudah dibangun dari ratusan atau puluhan tahun yang lampau. Bahkan saya katakan ratusan tahun yang lampau itu sudah dibangun. Sudah dirancangkan sistem ini. Saudara mungkin sudah ada yang sudah tahu tentang hal ini, ada mungkin yang belum tahu tentang hal ini. Ya, apa yang terjadi ke depan ini semuanya sudah dirancangkan sistem ini. Nah, sistem dunia ini saya katakan adalah sistem yang sudah dibangun oleh si jahat atau iblis. Sistem dunia ini. Dengan adanya pandemi ini, ya kita sekarang boleh mengerti. Banyak orang yang tidak tahu kenapa ini terjadi dan kenapa sampai sekarang belum selesai-selesai. Ya kan? Mungkin banyak orang yang mereka bertanya, kenapa kok tidak selesai-selesai? Kapan ini selesainya? Nah, sekarang ingat saudara ya, saya selalu mengikuti perkembangan sampai hari ini, ya mengenai pandemi, mengenai segala sesuatunya, saya selalu mempelajari dan mengikuti. Dan sekarang mulai muncul dampak dari pandemi ini, salah satunya adalah dampak sosialnya adalah, dampak psikologisnya adalah banyak orang yang frustasi. Betul enggak? Banyak orang yang frustasi hari-hari ini. Kenapa? Salah satu yang tadi saya katakan adalah mereka berpikir bahwa kenapa ini terjadi dan kapan ini selesainya. Nah, sampai kata bahasa Jawa itu selak enggak sabar, selak enggak kanten. Ya, enggak sabar. Aduh, sudah kepengin ini, kepengin itu, saudara. Saya mau cerita sedikit ini, saudara. Realita yang ada. Realita. Pasti dampak pandemi ini banyak orang stres, banyak orang frustasi.
Pasti itu. Dan banyak orang yang para ahli yang mengamati pasti itu terjadi. Karena apa? Karena semuanya sudah dibatasi. Semuanya sudah dibatasi. Saya beberapa waktu yang lalu cerita-cerita dengan seorang teman yang dia beribadah di suatu tempat, suatu gereja, dan dia katakan memang gerejanya boleh dibuka untuk beribadah, tapi waktunya pendek. Waktunya yang diadakan setengah jam, cuman setengah jam. Dan dia dengan jujur katakan kepada saya malah tidak nyaman, tidak menikmati ibadah dengan tatap muka itu. Mending tidak usah, mending ikut online aja. Ikut online, justru dia katakan lebih menikmati itu. Dan dia cukup jujur katakan apa, dengan online, ibadah di gerejanya sudah selesai, online, dia ikuti di rumah, selesai, kemudian dia bisa ikut ibadah yang lain. Mau berapa kali sehari itu terserah dia. Ibadah online, habis ini di gereja A, dia selesai, di gereja B selesai, ibadah di gereja C online, sampai blenger, ya, sampai puas. Ya seperti itu. Nah, kenapa yang terjadi seperti ini? Bapak Ibu Saudaraku, ini tidak bisa dibantah, tidak bisa dihindari. Kenapa? Semuanya harus dibatasi. Kita pun di sini harus dibatasi, semua harus pakai topeng, semua harus pakai masker, sehingga semuanya terbatas. Berpegang tidak boleh, bersentuhan tidak boleh. Kalau dulu semuanya bisa akrab, bisa bersosialisasi, bisa berinteraksi satu dengan yang lainnya, bahkan kegiatan-kegiatan yang lain itu sangat nikmat, sangat bisa kita nikmati bersama-sama, bahkan menggairahkan, betul kan? Tapi sekarang semuanya harus dibatasi, semuanya harus ada izin, dan segala sesuatunya harus terbatas, semua kaku. Dan itu akan membuat tidak ada kebebasan. Nah ini yang terjadi. Sadar atau tidak sadar, percaya atau enggak, ini yang terjadi. Dimanapun bekerja, semuanya terbatas. Bahkan omset menurun, semuanya pelaku usaha, semuanya pasti menurun. Dan itu yang tidak diharapkan. Jauh dari pengharapan kita. Betul kan? Nah, ini yang terjadi saudara. Dan ketika saya beberapa waktu yang lalu, saya sebelum tidur, saya ngobrol dengan istri saya. Ngeri ya lihat seperti ini ya. Ngeri. Kenapa saudara? Saya mau katakan saudara, ada seorang, saya percaya, kita percaya atau tidak tetap kita lihat saja nanti. Ya, saya mengutip dari nubuatan dan pernyataan yang seorang hamba Tuhan dari India yang dia dapatkan. Dan kenapa saya percaya? Dia seorang nabi yang cukup bisa dipercaya kehidupannya. Dan dia katakan apa saudara? Dan dia katakan, corona ini tidak selesai, pandemi ini. Belum selesai, masih ada the second wave atau gelombang kedua. Gelombang kedua itu lebih parah, lebih mengerikan. Gelombang kedua. Dan virus corona ini hanya seperti mainan anak kecil. Memang benar. Kenapa? Dampak, ya kalau kita lihat saudara, kita lihat. Berapa persen penularan dan kematian? Kan enggak banyak, 3% atau 4%. Tapi tingkat kesembuhan, tingkat mereka yang dipulihkan itu sisanya bisa dikatakan 96%. Tapi memang dampak ketakutan, dampak yang dirasakan itu untuk seluruh dunia itu memang luar biasa kan. Ya. Dampaknya luar biasa. Nah ini dikatakan belum apa-apa. Nanti ada yang lebih mengerikan lagi. Saya ngomong dengan istri saya waktu itu. Ini aja sudah seperti ini. Ya.
Indonesia sudah masuki kuartal yang ketiga dan dikatakan sudah siap-siap untuk resesi. Saudara, ini tidak main-main saya katakan, tidak main-main. Saya sebetulnya cukup takut dan ngeri melihat hal ini. Semua dibatasi, semua dibatasi. Sekarang orang yang kena corona ya, maaf, saya cerita sedikit. Ya, ini berita yang fresh. Nah, tetangga kita ini, saya tadi barusan ke sebelah, orang tuanya barusan tadi malam ya Bu ya, tadi malam meninggal di rumah sakit depan ini. Memang nggak sakit apa-apa, tapi divonis COVID. Swabnya belum keluar, sehingga tadi keluarga sebelah ini tetangga kita, ya orang tua dari Jen ini, ya Jen yang biasa singgah di sini, sedang ngurusi semuanya dan harus dimakamkan hari ini. Dimakamkan hari ini di Sukoharjo, daerah Sukoharjo. Dan saya tanya-tanya ke salah satu cucu, dia semua harus dilakukan secara protokol COVID. Padahal swabnya belum keluar. Nah, ya sudah. Nah, semua apa ya saudara? Yang kena COVID, yang terpapar COVID ini seperti saya katakan seperti seorang yang tertuduh, penjahat. Bahkan semua harus dilacak, di mana-mana harus dilacak. Nah seperti ini, hal seperti ini saya katakan hidup yang tidak wajar. Ya, seperti itu. Ya puji Tuhan, berita gembiranya, tadi saya sempat ngobrol, karena keluarga ini keluarga Buddha. Berita gembiranya apa? Sebelum meninggal sudah terima Kristus. Puji Tuhan, saya bersyukur. Saya ngomong sama salah satu cucunya itu, saya ngomong dia sudah diselamatkan. Puji Tuhan dia dapat kasih karunia loh. Bayangkan yang Kristen cuma cucu-cucunya. Anak-anaknya bukan Kristen. Nah itu luar biasa berita gembiranya di situ. Nah saudara kembali lagi mengenai sistem ini yang sudah dibangun. Kata Nabi ini saudara dari India ini, tahun ini adalah the year of preparation atau tahun persiapan. Untuk tahun 2021 adalah tahun goncangan. Nah, ini aja belum digoncang, belum goncangan sudah seperti ini saudara. Ngeri saya katakan, ngeri. Tatanan ke depan itu seperti apa saudara, seperti apa. Dan sekarang kita khawatir, was-was dengan keluarga kita, was-was dengan apapun yang dalam kita. Semua yang terdampak saudara, semua yang terdampak sekarang ini. Mengenai pekerjaan, usaha dan lain sebagainya. Pasti ada kekhawatiran untuk ke depan ini gimana. Ya, pasti. Oleh sebab itu saya cukup merasakan, saya terus mempelajari, saya cukup merasakan bahwa ini mengerikan. Ini belum, tahun ke depan ini, ya kita tunggu saja. Ya. Tapi kenapa saya percaya? Karena memang ini harus terjadi. Harus terjadi. Sistem yang sudah dibangun oleh si jahat ini sudah bertahun-tahun. Karena itu sudah dinubuatkan dalam kitab Daniel dan kitab Wahyu. Itu harus terjadi. Mau kita tengking ya enggak bisa. Virus corona pergi dari dunia ini dalam nama Yesus ya enggak bisa. Karena memang harus terjadi. Karena apa saudara? Semua sekarang ini dengan adanya wabah corona ini artinya semua sudah kita lihat bahwa hitungan mundur itu sudah disetel. Ya. Hitungan mundur itu artinya dunia ini akan segera berakhir itu sudah disetel. Ya. Artinya apa? Apa yang sudah dikatakan dalam Alkitab itu harus terjadi. Nanti akan muncul antikris. Dan sekarang saudara dari ayat ini yang kita baca ini, tatanan apa yang sedang dibangun? Saya mulai diteguhkan dengan banyak orang yang muncul sekarang menyampaikan hal-hal yang seperti ini. Termasuk salah satunya adalah Komjen Dharma. Bapak Ibu Saudara tahu di YouTube itu sudah sering diwawancari oleh Gilbert, oleh
pendeta Yusua Tewu dan lain sebagainya. Dia seorang dari Badan Cyber yang artinya dalam ruang lingkup Badan Intelijen Nasional. Dan dia persis katakan yang saya pelajari ini. Dan dia juga sampaikan yang sama. Bahwa seluruh tatanan itu sudah disetting sedemikian rupa. Bahkan Bapak Ibu Saudaraku perlu tahu bahwa dunia ini sedang disetting untuk apa? Untuk sebuah tatanan yang membuat nantinya manusia itu sudah tidak percaya Tuhan lagi. Itu contohnya negara-negara barat. Banyak sekarang yang sudah mereka menjadi ateis. Padahal dulu mereka negara Kristen. Saya pernah ngobrol dengan salah seorang bule. Dan ketika karena saya seorang hamba Tuhan, saya coba ngobrol mengenai Tuhan. Ternyata membuat dia alergi bicara tentang Tuhan. Kalau kita bicara Tuhan dengan mereka, itu dianggap dongeng, dianggap tahayul, dianggap itu adalah cerita-cerita legenda atau cerita-cerita yang bukan kenyataan. Sejarah yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Itu seperti itu. Dan tatanan itu sudah berhasil di sana. Tatanan itu sudah ada di negara-negara itu. Ya. Dan itu terus akan dikerjakan tahun demi tahun sampai hari ini. Sistem yang di setting itu untuk menjauhkan manusia dari Tuhan. Dan itu adalah tatanan atau sistem yang dibuat oleh iblis. Dan Tuhan izinkan itu terjadi karena memang waktu Tuhan itu nanti akan segera terjadi waktu Tuhan. Yaitu akhir zaman itu sudah harus nyampe. Harus nyampe. Tidak bisa kita hindari. Itu. Tatanan salah satu yang kita baca tadi adalah tatanan yang berbicara mengenai ekonomi. Ya. Kita semua tidak lepas dari namanya uang atau ekonomi. Ya. Firman Tuhan yang kita baca sekali lagi yaitu ayat 16, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual. Membeli atau menjual, itu berbicara tentang ekonomi, berbicara tentang uang. Ya. Tatanan ini saudara, sistem ini sudah disetting sedemikian rupa sehingga manusia itu semakin hari semakin cinta uang. Semakin hari semakin memburu uang. Semakin hari semakin melekat kepada harta atau uang. Itu yang diciptakan oleh si jahat. Dan kalau kita lihat ayat demi ayat yang bertentangan dengan hal itu, yang menolak tentang hal itu sudah banyak. Nanti kita akan baca. Sistem ini sudah diciptakan sedemikian rupa sehingga tatanan ekonomi itu membuat manusia itu terjebak di dalamnya, terjerat di dalamnya. Nah, sistem ini. Nah, kalau kita salah menempatkan diri, ya kita jadi orang yang murtad atau meninggalkan Tuhan. Nanti kita lihat alasannya. Sistem ini sudah di setting sedemikian rupa. Karena apa? Antikris nanti dia akan menguasai seluruh tatanan kehidupan. Termasuk yang paling utama adalah ekonomi. Ekonomi. Pandemi ini saudara, pandemi ini berbicara tentang vaksin. Berbicara tentang vaksin. Dan sudah bukan rahasia lagi. Saya sampai hari ini terus mempelajari siapa yang bekerja di balik semua ini. Siapa yang punya rencana di balik semuanya ini. Semuanya terhubung, semuanya berkaitan. Bicara tentang uang. Saudara lihat ya, siapa yang paling kaya di dunia ini? Saudara bisa sebutkan. Bahkan di dunia ini bisa disebutkan siapa yang paling kaya di dunia ini. Yang memiliki harta kekayaan luar biasa. Tetapi orang yang paling kaya itu tidak pernah disebutkan. Di media ataupun di mana. Tidak pernah disebutkan. Nah, ini kenapa? Karena dia bekerja secara rahasia.
Yang namanya aja secret society. Ya, kelompok rahasia. Kekayaannya itu luar biasa. Kekayaannya itu luar biasa dibandingkan dengan orang-orang terkaya yang disebutkan di media-media. Nah, ini saudara, corona ini berbicara tentang vaksin dan itu akan menghasilkan banyak orang. Saudara, maaf saya sampaikan kenapa saya bicara tentang hal ini. Karena sudah ada setting mengenai hal ini, vaksin dan lain sebagainya. Indonesia sudah ditemukan vaksin, sudah mendapatkan vaksin, bibit-bibitnya. Beberapa hari yang lalu saya baca koran, ternyata bibit ini bisa disahkan itu tahun depan, awal tahun depan. Bisa mulai diproduksi tahun 2022. Loh, bayangkan. Ya, kita memang dengar berita ada vaksin sudah. Tapi tunggu dulu, kapan itu bisa diluncurkan? Kalau bicara tentang vaksin ini bicara tentang uang, ya, bicara tentang penguasaan. Penguasaan. Beberapa waktu yang lalu Indonesia menandatangani kerjasama mengenai vaksin ini. Ternyata dia bekerja sama dengan Cina. Ternyata kerjasama ini harus disetujui sebuah badan. Dan badan ini yang mengendalikan siapa? Ya yang punya duit ini. Yang mengendalikan WHO. Badan ini. Harus disetujui. Jadi ada monopoli, ada penguasaan, ada apa yang saya katakan manusia seluruh dunia ini harus diatur, harus dikendalikan. Dan kalau saya katakan bahwa di masa akhir nanti, masa antikris itu adalah menguasai dunia dan mengendalikan seluruh umat manusia di dunia ini. Bahkan firman Tuhan katakan di sini, ya di ayat 15, mereka yang tidak menyembah patung binatang itu, mereka dibunuh. Menyembah, kata menyembah di sini, ini karena ini adalah kitab ini ditulis di ribuan tahun yang lalu. Kata menyembah ini kalau diterjemahkan dalam masa kini, yaitu adalah kita mempercayai dan kita mau bersekutu dan kita mau bersepakat dan kita mau menundukkan diri kita dengan patung binatang itu. Yang disetting oleh antikris. Artinya apa? Kita mau menerima itu, tanda itu. Kita mau menerima. Kita mau. Jadi artinya kalau kita mendapat ancaman, ya, tinggalkan Yesus, kamu bisa menjual atau bisa membeli. Kamu bisa hidup, asalkan tinggalkan Yesus. Dan sembah si antikris itu. Kamu bisa hidup. Sekarang ini saudara, coba bayangkan. Coba bayangkan sekarang Bapak Ibu Saudaraku punya anak, punya keluarga, punya anggota keluarga. Sekarang dikatakan ya misalnya itu terjadi hari ini. Ya. Engkau tinggalkan Yesus, ya. Tinggalkan Yesus atau mati. Atau mati, bahkan tidak bisa. Di sini dikatakan ya, mereka yang tidak menerima tanda itu, mereka kan tidak bisa berbisnis, bahkan tidak bisa hidup, tidak bisa membeli atau menjual. Dan bahkan di sini dikatakan akan dibunuh kalau mereka tidak mau menyembah binatang itu. Artinya apa? Namanya antikristus itu adalah anti terhadap Yesus. Jadi pengikut-pengikut Yesus dapat ancaman. Engkau tidak mau tinggalkan Yesus, engkau tidak bisa hidup hari ini. Ayo, gimana? Sekolah tidak bisa, kerja nggak bisa, bisnis nggak bisa. Ya. Terus makan apa? Terancam
mulai terancam, takut, pasti muncul ketakutan. Apa yang kita lakukan? Ya, ini sekarang sudah benih-benihnya dan apa yang bisa dirasakan itu kita bisa rasakan hari ini. Apa yang terjadi nantinya. Itu. Semua kita sudah diatur, sudah disetir, semuanya sudah disetir. Semua harus turut aturan. Bahkan saya baca untuk protokol ke depan ini sangat ketat. Yang melanggar tutup usahanya, tutup izinnya, cabut izinnya, kena denda. Memang pemerintah tarik ulur, tapi itu yang terjadi. Seperti pemerintah itu ambigu. Artinya begini, dia harus taat kepada siapa. Sedangkan roda perekonomian harus berjalan di negeri ini. Itu. Ini yang terjadi. Nah, sekarang sudah saya singkat saja. Dengan keadaan seperti ini, sistem yang ada seperti ini, ya, kita jangan terjebak ke situ. Jangan terjebak ke situ. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Kita harus tahu, semua sistem ini kita harus tahu. Yang harus kita kerjakan, bagaimana kita menghadapi, melawan sistem ini. Seolah-olah kita melawan arus. Apa yang kita harus lakukan? Ya, yaitu iman kita. Buka Lukas pasal 18. Lukas 18 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jika anak manusia itu datang, apakah dia dapati iman di bumi ini? Ya. Yang ayat yang kedua, buka dalam 1 Yohanes pasal 5. 1 Yohanes pasal 4 dan 5. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dan 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah, 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Yaitu apa? Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Jadi yang mengalahkan segala sesuatu adalah iman kita. Ya, saudara, bagaimana kita menghadapi semuanya ini, sistem ini, yaitu dengan iman. Iman. Kalau Bapak Ibu Saudaraku, jaminan apa yang dapat kita andalkan di bumi ini adalah uang, bisnis, keluarga, dan lain sebagainya. Apa yang di dunia ini, engkau akan hancur. Engkau akan terseret kepada sistem dunia ini. Firman Tuhan katakan yang bisa mengalahkan semuanya itu adalah iman kita. Iman. Saudara, saya ngomong begini tuh bukan berarti saya enggak takut. Takut saya. Saya takut kalau saya gagal. Saya takut kalau saya gugur di tengah jalan. Oleh sebab itu saya berjuang. Saya ngomong sama istri saya malam-malam itu, waduh, mencekam buat saya. Ngeri ya Mam ya, saya ngomong gini, ngeri. Ngeri. Kenapa? Saya takut gugur di tengah jalan. Tapi saya diteguhkan firman Tuhan bahwa fokuskan diri kepada iman. Fokuskan diri. Secara jujur saya juga takut. Saya manusia yang lemah. Tapi saya dorong untuk setiap kita, ada firman Tuhan yang menegaskan buat kita. Iman kita yang harus kuat. Iman kita untuk menghadapi semua sistem dunia ini. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana sekarang kita menerapkannya? Iman yang bagaimana? Iman yang seperti apa? Yang kita perjuangkan ini loh, iman seperti apa saudara? Yang pertama, dalam Kolose pasal 2. Kolose pasal 2 ayat 7. Kolose pasal 2 ayat 7. Demikian firman Tuhan.
hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia atau dibangun di dalam Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah melimpah dengan syukur. Di sini saudara dengan jelas hendaklah kamu berakar. Dibangun di dalam Kristus. Berakar itu bukan sekedar Kristen. Berakar itu bukan sekedar ikut Yesus. Bukan sekedar kita percaya Yesus jadi orang Kristen. Tapi berakar itu sungguh-sungguh mengakar kuat. Saudara, di rumah saya yang saya tinggali ini. Semakin lama pohon mangga ini kan terus tiap tahun bertumbuh. Lebat dan manis dan namanya mangga mana lagi, ya nanti bulan-bulan ke depan ini sudah mulai panen. Saya lihat akarnya itu terus merambat dan akarnya itu bertambah kuat. Walaupun saya tidak pernah sirami setiap hari, dia akan terus merambat kuat. Dan saya lihat akarnya di mana-mana muncul di permukaan tanah, gede-gede akarnya. Dan saya kalau ini dimatikan ini susah karena akarnya sudah ada di mana-mana. Kalau tanaman, saya melihat kalau tanaman itu saya bisa melihat begini. Tanaman itu kalau berakar kuat, dia akan merusak fondasi dan bangunan yang ada di sekitarnya. Betul enggak? Dia akan merusak dan kekuatannya luar biasa. Di rumah orang tua saya, di bagian gudang belakangnya karena tidak pernah diisi, tidak pernah ditengok, tidak pernah karena sudah bertahun-tahun lamanya, puluhan tahun yang lamanya. Pohon di tetangga sebelah itu sudah mulai sulurnya itu ke atap-atap rumah di bagian gudang tempat orang tua saya. Kemarin adik saya cerita sudah mulai akarnya itu masuk ke dalam genteng, itu sudah mulai kemana-mana, sudah merambat ke kayu-kayu semuanya itu. Waduh, itu sulit untuk membongkar ini. Nah, berakar kuat, berakar. Ini tidak sekedar sebagai orang Kristen. Katakan. Mari baca Lukas pasal 8. Lukas pasal 8. Lukas pasal 8 ayat 13. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Nah, mereka percaya sebentar saja, kemudian dalam masa pencobaan mereka menjadi murtad. Nah, ini saudara, bahayanya orang yang tidak berakar nantinya akan terseret kepada sistem dunia ini dan mereka akan meninggalkan Tuhan. Murtad. Jadi kita sebagai orang percaya benar-benar harus berakar kuat di dalam Yesus. Berakar itu tidak sekedarnya. Dia akan terus menggali, dia harus terus menggali terus di dalam Kristus. Dia akan terus melekat kuat di dalam Yesus. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekarang pencobaannya belum seberapa. Ya, saya katakan belum seberapa. Banyak orang sekarang frustasi. Tapi apakah kita menjadi bagian itu nantinya? Ingat baik-baik ya di sini. Saya peringatkan dan saya ingatkan. Mari berakar. Saya sebagai hamba Tuhan juga takut. Juga ngeri. Juga kadang-kadang lemah. Tapi saya mau coba berakar terus kuat di dalam Tuhan. Ya. Dan yang kedua, ini berakar kuat ini camkan baik-baik. Ini maknanya dalam sekali. Karena waktunya tidak panjang, saya singkat saja. Ya. Yang kedua, bertanding. Hidup ini bertanding. Ya. Dalam apa? Pertandingan iman. Baca yuk di dalam 1 Timotius pasal 6. 1 Timotius pasal 6. Biasanya ini dikhotbahkan di dalam kematian-kematian. Ya, tapi saya selalu doa di dalam setiap entah itu ulang tahun, itu kematian, entah itu pernikahan, saya selalu berdoa mengambil ayat ini.
Kenapa? Ini penting. Ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Bertanding dalam pertandingan iman. Kita semua ayo bertanding, semuanya bertanding. Tidak ada yang nganggur. Tidak ada yang tidak bertanding. Namanya pertandingan, saudara, butuh stamina, butuh keahlian, butuh fisik, butuh potensi, dan butuh perjuangan. Ya enggak? Namanya pertandingan itu harus. Iman kita juga harus bertanding sampai akhir. Sampai akhir. Ya puji Tuhan, tetangga sebelah, nenek Oma yang di sebelah ini, dia dapat kasih karunia seperti penjahat yang di sebelah salib Tuhan Yesus itu. Ya, dia dapat kasih karunia untuk diselamatkan. Ya, tapi kita jangan nunggu ini. Nanti kita mikir gini, nanti aja kalau aku mau mati, aku mulai sungguh-sungguh kepada Tuhan. Loh, kita kan enggak tahu kapan waktunya. Iya toh? Enggak tahu. Loh, mereka, Oma di sebelah ini dapat kasih karunia. Saya ngomong sama cucunya tadi. Saya ngomong, dia dapat kasih karunia luar biasa. Enggak semua orang dapat itu, saudara. Enggak semua orang. Bahkan nenek itu dia ngomong, aku percaya Yesus, aku percaya Yesus. Dan dia seperti sebelum meninggal, dia seperti melihat Tuhan Yesus. Benar-benar dia dapat kasih karunia. Oleh sebab itu, saudara, kita yang masih diberi kesempatan itu kerjakan keselamatan. Ayo bertanding. Enggak gampang, saudara. Saya sebagai hamba Tuhan ya lelah juga. Berat juga. Enggak gampang. Bertanding dalam pertandingan iman. Pertandingan iman. Ini diwajibkan bagi kita. Wajib loh. Ayat firman Tuhan katakan wajib. Enggak ada yang enggak ikut. Ikut. Semuanya wajib. Bertanding itu butuh. Itu yang namanya kesiapan, fisik dan sebagainya. Potensi, perjuangan, itu semua. Saudara lihat orang yang bertanding, lari, bertanding sepak bola, bertanding Formula One, bertanding dalam apapun, tinju dan sebagainya. Mereka berjuang sedemikian rupa. Ya, ini yang terjadi hari-hari ini. Dan yang ketiga, di ayat yang sama, yaitu rebutlah hidup yang kekal. Rebut hidup yang kekal. Mari saudara saya ajak setiap kita, mari rebut hidup yang kekal itu. Berjuang untuk masuk ke sana. Berjuang untuk masuk ke sana. Saudara, neraka itu ngeri loh saudara. Benar gak? Yang percaya neraka itu, surga itu ada. Mari kita sungguh-sungguh. Saya berdoa, kemarin ya, khususnya juga kemarin saya berdoa, Tuhan, saya jujur ngomong sama Tuhan. Saya itu polos sama Tuhan. Gini, saya doa, Tuhan, saya enggak mau masuk neraka loh Tuhan. Benar loh, ini doa saya enggak perlu yang kata-kata yang bagus. Saya ngomong jujur sama Tuhan, Tuhan saya enggak mau masuk neraka loh. Keluarga saya juga saya enggak mau mereka masuk neraka. Kalau ada yang enggak berkenan Tuhan, yang membuat saya masuk neraka, Tuhan koreksi hari ini Tuhan, koreksi hidup saya. Saya takut Tuhan, neraka. Saya takut hukuman kekal, jangan sampai itu terjadi dalam hidup saya. Saudara, karena kita tahu, saya pernah sampaikan. Rasul Paulus katakan apa? Manusia jasmani semakin merosot, tapi manusia batiniah itu diperbarui. Manusia batiniah itu sifatnya kekal, kekal. Saudara pikir nanti mati selesai semuanya. Mati selesai. Gak ada apa-apanya. Manusia batin atau manusia roh ini sifatnya kekal. Kekalnya di mana nanti? Kekalnya di neraka atau di surga? Yang perlu kita perjuangkan, yang perlu kita hari ini kejar, yaitu hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu bukan kebinasaan yang kekal. Hidup yang kekal itu adalah surga. Kebinasaan kekal itu adalah neraka. Itu saudara. Saya takut
Kenapa? Benar hidup di dunia itu sengsara kan? Hari-hari ini apalagi hari-hari ini hidup di dunia lelah dan sengsara. Tetapi hidup nanti itu kekal. Itu kerinduan kita. Saudara perlu kejarlah kekekalan ini. Maka dari itu pegang keselamatan yang sudah kita terima ini dalam Yesus. Karena tidak ada keselamatan yang lain selain dalam Yesus. Saya bersyukur dan bersuka cita karena apa? Oma, yaitu emaknya Jane, itu diselamatkan. Dia mendapatkan kasih karunia. Saya ngomong dengan salah satu cucunya tadi, saya ngomong pada dia, Tuhan itu mengasihi semua orang. Dia mau semua orang diselamatkan. Maka dari itu dia sungguh-sungguh mau mendatangi orang-orang yang mendapatkan kasih karunia sebelum ajal dialami oleh dia. Saya kadang-kadang berpikir orang-orang yang di sana, di seberang, orang-orang di luar sana mereka belum percaya Tuhan. Mereka mati mau kemana? Kemarin ada kecelakaan di Singosari. Kecelakaan di Singosari saya lihat istrinya terlempar ke belakang, agak ke belakang dan tangannya meninggal dunia. Saya hanya berpikir orang yang meninggal itu nanti mereka yang belum percaya Tuhan mereka akan binasa. Kekal selama-lamanya. Itu. Dan saya benar-benar Tuhan hidup ini sementara. Hidup ini sementara. Mari kita kejar yang kekal. Amin. Kejar yang kekal. Kejar yang kekal. Yang berikutnya, yang keempat. 2 Timotius 4 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Rasul Paulus katakan demikian. Memelihara iman. Memelihara iman itu seperti apa saudara? Mengerjakan keselamatan. Memelihara iman itu adalah mengalami pertumbuhan iman. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, hari-hari ini kita terus iman kita terus bertumbuh. Harus bertumbuh, harus bertumbuh. Harus. Jangan stuck. Jangan berhenti, harus bertumbuh, harus belajar. Ini yang membuat engkau berhasil, membuat engkau mencapai garis akhir. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Dan telah memelihara iman itu. Nah, sebab itu, mari sama-sama kita bertumbuh dalam iman kita. Bertumbuh. Amin. Bertumbuh. Bertumbuhnya bagaimana? Kita terus belajar, terus belajar. Terus kalau enggak akan bisa mengakhiri pertandingan itu. Kalau kita tidak memelihara iman, enggak akan bisa. Kita akhiri pertandingan dengan baik. Enggak akan bisa. Maaf ya. Banyak orang, mereka tidak mengakhiri pertandingan dengan baik. Kenapa? Contohnya apa? Contohnya, ketika mereka, ini ya, saya kasih contoh ya, maaf sebelumnya, ketika mereka masih bisa diberi hidup sehat, ya, sudah seenaknya sendiri. Sudah tidak peduli Tuhan, sudah tidak peduli dengan pertumbuhan iman, sudah tidak peduli dengan apapun yang berbicara tentang rohani. Tapi suatu saat, ini survei ya, saya melihat sendiri ya, survei, saya melihat ketika mereka sudah mulai jatuh sakit, mereka sudah mulai mengalami masalah, kesehatan dan sebagainya, dan mulai menunggu ajal tiba, baru penderitaan itu dialami. Penderitaan dilayani hamba Tuhan sana sini, datang berkali-kali. Dan bahkan sakitnya bertahun-tahun, penderitaannya bertahun-tahun. Itu dia alami. Mati pun susah. Saya katakan demikian. Mati pun susah. Dan ini kenapa saya katakan? Saya tidak menghakimi. Tetapi ini survei membuktikan bahwa dalam perjalanan hidupnya, dia tidak memelihara iman. Dia tidak mau bertumbuh. Dia tidak mau bertanding. Sehingga pada akhirnya apa? Mati pun susah. Harus didoakan sana sini, harus
Dia apa-apakan supaya dia cepat-cepat meninggal, supaya penderitaannya cepat selesai. Itu. Ada juga yang akhirnya didoakan, amin, berapa saat meninggal. Itu. Saya pernah ngalami juga seperti itu, mendoakan seperti itu. Nah, ini saudara, jangan sampai itu terjadi. Ya, oke, lanjut. Yang terakhir, yang tadi alami pertumbuhan iman. Yang terakhir adalah jangan jadi hamba uang. Nah, ini ada kaitannya dengan bicara tentang tatanan atau sistem ekonomi dunia ini. Dalam 1 Timotius pasal 6, 1 Timotius pasal 6, ayat 7 sampai 10, demikian firman Tuhan. Ya, saya akan baca dengan cepat. Sebab kita tidak membawa sesuatu, sudah? 1 Timotius pasal 6 ayat 7 sampai dengan 10. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan dan yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, lanjut di ayat Matius pasal 6 ayat 24. Matius pasal 6 ayat 24. Ya. Demikian firman Tuhan. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Artinya apa di sini, saudara? Kita jangan menjadi hamba uang, tapi kita menjadi hamba Tuhan. Kita tidak mengabdi kepada uang, tapi kita mengabdi kepada Tuhan. Itu artinya adalah hidup kita, fokus kita adalah Tuhan saja. Yang percaya katakan amin. Fokus kita adalah Tuhan saja. Maaf, engkau boleh bekerja, engkau boleh cari harta, engkau boleh mengumpulkan harta. Engkau boleh bekerja untuk memperoleh segala sesuatunya untuk diwariskan kepada anak-anak kita. Untuk masa depan kita, boleh. Tetapi jangan menjadi hamba uang. Abdikan diri kita hanya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan tadi dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 7 itu dikatakan apa? Makanan dan minuman cukup. Dari kata ini, dari kalimat ini, kita bisa melihat bahwa hidup itu bukan dari roti saja. Hidup ini yang terutama adalah bagi Tuhan. Tuhan saja. Saya sampaikan setiap hari, bukan kesombongan. Setiap hari, setiap bangun, kesadaran yang muncul dalam diri saya adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yaitu apa? Tuhan, aku bukan apa-apa. Engkaulah segalanya bagiku. Dan yang terutama bagiku. Yang saya kejar adalah Tuhan. Yang jadi Tuhan saya adalah Tuhan. Itu saudara. Sampai hari ini saya alami penyertaan Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Yang membuat kita menderita itu apa? Keinginan kita. Yang membuat kita ini, bahkan firman Tuhan dalam 1 Timotius pasal 6 tadi dikatakan apa? Bahwa nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena mereka cinta uang. Penderitaan inilah yang kau alami. Tapi kalau engkau cinta Tuhan, engkau memprioritaskan Tuhan, engkau tidak perlu alami semuanya ini. Keinginan kita ini menyiksa kita. Firman Tuhan katakan apa? Orang yang berbahagia itu adalah, banyak orang mengatakan orang yang berbahagia itu adalah orang yang bisa mengucap syukur dalam segala hal. Tidak punya mengucap syukur. Tulus loh ya. Bukan bibirnya aja yang kelihatan senyum tapi hatinya menderita. Enggak.
tapi tulus. Ya. Punya berlimpah, mengucap syukur. Dalam keadaan apapun bisa mengucap syukur, itulah orang yang berbahagia. Ya. Dan oleh sebab itu saudara, mari untuk menghadapi sistem dunia ini, mari jangan terjebak ke dalam semuanya ini. Jangan. Ya, kita hadapi semuanya dengan iman, percaya. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan suci ini. Mari semuanya sudah menerima roti dan anggur. Saya aja yang belum. Mari saya undang pemuji, penyanyi maju ke depan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus. Mari dengan sungguh-sungguh kita hampiri tahta kudusnya domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darahmu, dengan darah anak domba. Ku masuk ruang Maha Kudus, masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Biarkan musik saja dengan alunan melodi. Saudaraku, kita bersaat teduh sejenak. Renungkan baik-baik pada pagi hari ini. Kemungkinan goncangan yang ada di depan itu terjadi. Itu bisa terjadi. Karena pandemi ini tidak akan berakhir. Dan vaksin harus muncul. Tapi itu sedang ditahan oleh mereka yang ingin berkuasa di dunia ini.
yang ingin membangun kerajaan antikris. Tatanan dunia yang baru yang sekarang sedang diciptakan, dibentuk. Jangan takut. Jangan takut, semuanya dalam kendali Tuhan. Kronologi dunia ini harus berlangsung sesuai dengan firman Tuhan. Semua harus terjadi. Karena Tuhan punya planning yang lebih dahsyat. Saya percaya tahun goncangan ke depan ini ada banyak jiwa-jiwa yang bertobat. Tapi jangan lupa, ada juga banyak yang murtad. Karena hari-hari akhir ini hari-hari yang jahat. Kita percaya. Jangan sampai kita yang sudah mengawali dengan roh ini, kita akan gugur dengan kedagingan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Biarlah pagi hari ini kita mendeklarasikan iman kita. Inilah momen yang sungguh-sungguh baik untuk kita benar-benar mengakui tubuh dan darahnya, korbannya. Sebab tanpa korbannya kita tidak akan diselamatkan. Sebab tanpa Yesus kita tidak akan selamat. Kita pasti binasa. Hanya melalui Yesus ini saudaraku. Mari kita akui dengan baik. Kita akui sungguh-sungguh. Haleluya. Pada waktu itu Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya dalam perjamuan malam itu. Dan dia mengambil roti. Dan kemudian ia mengucap syukur dan memecah-mecahkan roti itu. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, yang dikorbankan bagimu. Terimalah sebagai korban perjanjian itu. Sebagai tubuh perjanjian itu. Haleluya. Anak domba Allah yang dikorbankan. Dia yang turun menjelma menjadi manusia, rela menderita, bisa merasakan penderitaan kita, dan untuk menyelamatkan kita dengan kematiannya. Karena kematiannya dan kebangkitannya bukan kegagalan, tapi kemenangan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah merupakan persetujuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuhmu. Terima kasih buat korbanmu. Terima kasih buat kasihmu. Ini hambamu, milikmu, kepunyaanmu. Kami percaya dan mengakui tubuhmu. Angkat cawan saudara. Darah inilah yang dicurahkan bagi kita semua.
ini anggur biasa, tapi dalamnya kita menaruh percaya bahwa inilah darah Kristus. Dan dia mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Lakukan ini. Lakukan untuk mengingat dia. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Taruh gelas saudara dan saudara bisa duduk, berdiri ataupun berlutut. Ambil waktu untuk mengucap syukur. Masing-masing berdoa, masing-masing menyembah. Masing-masing pribadi, jangan lihat kiri kanan. Engkau asik pribadi dengan Tuhan. Engkau berhubungan secara pribadi. Hati dengan hati kepada Tuhan. Muka dengan muka. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Buat semuanya. Ini milikmu. Ini kepunyaanmu. Ini punyamu Tuhan. Dan bagimu hidup kami. Hanya untukmu. Kaulah segalanya bagi kami. Haleluya. 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 Oh Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat semuanya ini. Kami percaya Engkau meteraikan tubuh dan darah ini di dalam setiap umat-Mu yang hadir di tempat ini maupun mereka yang ada di rumah mereka masing-masing. Meteraikan mereka sampai mencapai garis akhir. Tuhan, belas kasih-Mu untuk sidang jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, perlindungan-Mu, penjagaan-Mu, berkat-Mu, pemeliharaan-Mu atas mereka semua. Kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita diberkati pagi hari ini melalui firman Tuhan juga perjamuan kudus. Dan tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Kami undang petugas persembahan untuk maju ke depan. Dan saya minta Kak Debbie untuk berdoa. Bersyukur, terima kasih anugerah-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami melihat kebaikan Tuhan itu sungguh nyata di dalam kami. Pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Ini kehormatan buat setiap kami. Biarlah kami boleh memberinya dengan penuh sukacita. Kami bersyukur karena kami tahu Engkau yang terlebih dahulu sudah memberkati setiap kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu berikan persembahan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari yang sedang berikan persembahan kami undang sekali lagi untuk bangkit berdiri. Kita puji Tuhan bersama-sama, sebab Dialah penebus kita. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi,
sembah, sujud di hadapannya. Katakan ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan doa. Haleluya, kami mengucap syukur Tuhan. Engkaulah Raja kami, Tuhan kami, segalanya bagi kami. Kami sungguh-sungguh percaya anugerah-Mu melimpah atas kami semua. Kami tidak takut, kami tidak khawatir karena Engkau. Sebab masa depan kami dalam tangan-Mu. Engkau Yesus yang setia, Alfa dan Omega. Engkau yang menjagai setiap umat, mengasihi kami semua. Kau tidak pernah meninggalkan kami, Immanuel. Haleluya. Bapa, kami berdoa pada saat ini, Tuhan Allah kami yang hidup di dalam nama Yesus. Saat dikuatkan, teguhkan anak-anak-Mu ini Tuhan. Mereka yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan, berikan kekuatan, berikan gairah, kasih yang menyala-nyala di dalam kami. Kami serahkan sungguh-sungguh dalam tangan-Mu Tuhan. Ya, langkah demi langkah mereka tetap percaya, menaruh iman percaya akan Engkau, menghadapi segala sesuatunya dengan percaya. Tuhan, mereka yang ada di rumah, mereka yang sakit saat ini, jamah mereka. Apapun keadaan, kelemahan mereka, jamah oleh kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang menanggung segala sakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur, kuasa bilur-bilur Yesus, sudah sembuh. Tuhan, kami serahkan Tuhan, biarlah hadirat-Mu melanda setiap keluarga-keluarga. Jamahan-Mu Tuhan, jamahan-Mu. Dan biarlah Tuhan, kami berdoa pada saat ini, kami yang mengawali dengan roh, jangan biarkan kami mengakhiri dengan daging. Tapi kami terus setia dengan iman percaya kami. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kasih karunia-Mu turun atas melimpah atas kami semua. Doa kami untuk Bapak Presiden kami, Pak Jokowi Tuhan, berkati beliau dan seluruh jajarannya Tuhan, untuk supaya Indonesia ini mengalami anugerah-Mu Tuhan, mengalami anugerah keselamatan itu melalui beliau-beliau ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tangan saudara. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ini terimalah dengan percaya, terimalah sukacita, damai sejahtera, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus, yang adalah juru selamat dan kekasih jiwa kita satu-satunya. Dan oleh persekutuan Roh Kudus yang setia, yang terus menyertai, yang memimpin, membimbing kita semua
bahkan mempersiapkan gerejanya untuk disempurnakan dan menjadi mempelai-mempelai yang siap menyambut kedatangan kedua kali. Dan diberkatilah engkau hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati kita semua. Tuhan engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tata-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka senada dengan surga. Yeah, yeah. Seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tata-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, nyanyikan pujian bersama dengan surga. Senada dengan surga.